Nana ini bakal menjadi apa ya, sedikit buying time juga untuk ke arah seorang Beatrix-nya ketika di-cover oleh seorang Nana. So, kita akan melihat seperti apa tentunya di game yang kedua kali ini Kalia dan juga KB EVOS Icon melawan teman-teman dari RRQ Sena. Apakah akan menjadi 2-0 untuk teman-teman EVOS Icon atau justru masih bisa dijegal oleh teman-teman dari RRQ Sena di game kita yang kedua? Well, jujur melihat Nana dari tangan Ando ini akan membuat satu stopper yang sangat amat mengerikan. Walaupun dia berperan sebagai mid lane, dia akan melawan Selena. Dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika berhadapan dengan Selena. Tentu kita tahu bahwa ini ada Molina pasif di mana nantinya dia akan berubah menjadi rakun lucu yang menyelamatkan nyawanya ketika dia harus terpaksa dalam keadaan yang sekarat. Dan kita tahu sendiri head to head match up-nya adalah Warlord dengan Selena. Arrow trap ini akan sangat instan sekali untuk mendapatkan satu movement ke arah siapapun, apalagi di early game. Tapi kalau Thalia dan juga Cimomo lihat bagaimana Iris mencoba untuk bermain lebih agresif karena dia sangat amat menyimpan retribution, artinya dia akan mengeluarkan retribution ketika dibutuhkan dan ketika dia tahu dia di zoning out oleh Violence seperti saat ini. Iya, kalau kita lihat juga Violence kali ini udah mulai mengganggu ke arah seorang Iris-nya. Bajan yang masuk dengan Tyrant Defense tadi tidak mengenai siapapun dan bahkan lihat bakal coba di reset. Enggak, ternyata masih di cover dengan cukup baik. Ada Ando dan juga Bajan kali ini kita lihat. Abyssal Arrow-nya hampir aja total. Ya hampir aja tadi Abyssal Arrow-nya mengenai ke arah seorang Iris tapi masih bisa ditahankan. Tapi sementara tuh lihat di area bottom lane Yami terkena sedikit damage yang dicicil-cicil oleh seorang Nibiru yang dimiliki oleh Ravicii. Sementara kali ini langsung berhasil dicuri kembali crab buff-nya oleh seorang Violence. Sementara Yami cukup sekarat, sudah ada power of nature yang di pop up untuk mengusir mundur pergerakan dari Bajan. Diketahui sudah informasi atau posisi yang dimiliki oleh Bajan. Menunggu kembali, sementara di sisi lain Iris mencoba untuk mendapatkan penetrasi damage di sini kepada seorang Taka Cimomo. Iya, dan kalau kita lihat dari teman-teman RQ, mereka mencoba untuk mengendalikan minimap kali ini dan bahkan lihat Bajannya masih bisa untuk menghindari Abyssal Arrow yang keluar dari seorang Warlord. Tapi di sisi lain, sepertinya dari teman-teman EVOS, mereka nggak akan terlalu maksain untuk nge-contest turtle-nya. Mengingat juga adanya 5 orang sekaligus di area turtle dari teman-teman RQ Sena. Sementara tadi kalau kita lihat Ando berusaha untuk mencuri ya momen untuk mengambil turtle-nya dengan adanya satu flame shot, namun masih gagal dari seorang Ando Thalia. Yes, masih gagal. Sementara itu di area bottom lane mencoba untuk diberikan pressure. Kali ini RRQ Sena tidak ingin mengulangi kejadian yang sama di game yang pertama. Mereka nggak mau lagi di pressure dari early game oleh EVOS. Tapi lihat bagaimana Iris diam-diam namun pasti mencoba untuk mendapatkan range buff. Tapi sudah ada datang bersama Taka dan juga Violence. Mencoba memukul mundur pergerakan dari Iris. Irisnya cukup sekarat dengan adanya Alexa Final Blow juga ke arah depan. Masih ada Blast Shadow. Sementara di cut. Udah ada Warlord dan ada First Blood. Kali ini diamankan oleh seorang Grok. Langsung memukul mundur semua pergerakan dari EVOS Icon karena mereka tahu mereka sudah kehilangan Iris. Tapi Pendragon kali ini akan menjadi the next target. Langsung digaruk-garuk dengan ada Lycan Punch oleh seorang Blast. Tapi langsung datang seorang Ando untuk membackup pergerakan dari Pendragon. Bagaimana ini Cimomo? Waduh, ini menurut aku dengan komposisi yang dibawakan sama teman-teman RRQ Sena, mereka terlihat pede banget untuk game kedua kali ini karena mereka punya Taka. Gimana Benedetta sebenarnya aku tahu kayak mereka Benedetta tuh udah nggak setebal dulu, HP-nya udah mulai dikurangin kan semenjak update kemarin. Tapi menurut aku dengan adanya Auto Final Blow dan bahkan aku merasa kayak dengan ada banyak sisi yang bisa diberikan oleh seorang Benedetta ini menjadi kunci juga di early game untuk teman-teman dari RRQ Sena. Sementara Yami masih mendapatkan free space juga di area bawah untuk dapetin item-item scaling ya. Ini yang kita tahu, ini Esmeralda kalau dibawa ke arah late game juga cukup merepotkan nih Thalia. Yes, ini kalau misalnya dibawa di late game ya, yang udah pasti kita tahu hero-hero dari RRQ. Sudah ada Yami, sudah ada Violence yang pastinya bakal menjadi super tanky, sustain banget. Tapi kita nggak lupa juga keberadaan dari seorang Ravicii. Yang mana sekarang ini Beatrix udah bisa menjadi one hit dengan adanya snipernya. Bisa meleleh kali ini keberadaan dari seorang Violence maupun Yami. Tapi tunggu dulu, lihat di area top lane sudah ada Violence yang kali ini berusaha untuk membantu pergerakan dari Warlord. Bein aja, nahan damage karena sudah ada turtle yang sebentar lagi bakal dikontes. Sudah ada barrier yang di pop up tapi sudah ada Nibiru Poison juga, ada flame shot tapi sayang sekali flame shotnya tidak mengenai tadi tapi malah Esmeralda, seorang Yami yang hari ini harus tumbang di tangan Iris. Begitu pula EVOS Icon membuka kesempatan yang sangat lebar untuk menamankan objektif turtle-nya.
Power of Nature, Electro Final Blow juga masih bisa bertahan, masih flick out ke area belakang juga. Seorang Violence masih selamat, tapi sayang sekali Iris harus berhasil mengambil turtle dari tangan RRQ Sena kali ini, Cimomo. Yes, dan bahkan lihat teman-teman dari EVOS Icon mampu untuk menumbangkan turret di area mid yang kita tahu ini turret di area mid tuh bener-bener sebenarnya krusial banget ya. Kalau misalnya udah sampai tumbang turret di area midnya, berarti rotasi yang dibawakan sama teman-teman dari EVOS Icon akan lebih leluasa lagi. Mereka bisa masuk ke arah kiri dan bahkan ke arah kanan dari dari mapnya sendiri. Dan bahkan ini yang harus diperhatikan sama teman-teman dari RRQ Sena. Violence yang tadi sebenarnya hampir bisa ditumbangkan masih bisa survive, tapi kali ini udah melakukan rotasi sepertinya 3 member dari teman-teman EVOS Icon ke area bawah. Ando pun udah langsung menaruh Molina Smooch hanya untuk menghentikan pergerakan dari seorang Esmeralda. Dari Yaminya benar-benar coba diharus, tapi ternyata Taka masih bermain dengan cukup agresif dengan Benetanya, mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Iris yang lagi ngambilin purple buff nih, Talia. Yes, berusaha untuk mengambil purple buff dan kali ini berhasil untuk dikantongi 2 buff oleh seorang Iris. Mencoba untuk melakukan team fight, Taka sudah mengopen Electro Final Blow-nya, Andonya sekarang dan langsung menjadi santapan yang lezat untuk Taka. Sementara itu mencoba untuk dibalaskan dendamnya, Rafici mengejar tapi Taka terlalu lincah. Kali ini mengganti target dengan adanya Violence yang langsung ditumbangkan oleh sesama tanker. Sementara berhasil kembali ke area belakang, Taka kali ini masih selamat di war yang kali ini, Cimomo. Iya, ini seperti yang KB udah bilang, dimana Beatrixnya benar-benar bakal di cover habis-habisan, meskipun bajannya yang kita berkali-kali ngelihat dengan Tyrant Revenge-nya nggak terlalu connect, tapi setidaknya kehadirannya dia tuh membuat teman-teman dari RRQ Sena nggak mau terlalu nggak mau terlalu gegabah dan bahkan untuk nge-contest pergerakan dari seorang bajan. Ini yang KB udah sempat bilang, Beatrixnya kalau benar-benar di cover habis-habisan, ini bakalan free space banget dari seorang Beatrix sendiri ya, Bu. Ya, ini mirroring yang bagus banget, dan bahkan lihat bagaimana babysit yang berhasil dari seorang Bajan di arah bottom lane. Dia sendirian dari seorang Rafici-nya, dia udah dapetin 1 assist dan bahkan dia level 9 farming yang dengan sangat amat bagus, bahkan menang 1 level di atas Yami, dan Yami akan sangat kesulitan untuk 1v1 melawan Rafici. Di arah bottom lane juga bisa kita lihat pressure-nya, bahkan dari segi turretnya mungkin bakal diamankan untuk EVOS Icon. Ya, 2 turret sekaligus kali ini udah diamankan, dan bahkan kalau kita lihat dari seorang bajannya berada di paling depan, langsung flicker mundur ke arah belakang. Iris mulai masuk dengan area shadow kill, dibagi-bagi ke arah 4 member, tapi turtle-nya masih bisa diamankan oleh Violence dengan ada Vulture, tapi ternyata Irisnya harus tumbang begitu saja, dan bahkan dari bajan yang terkena Abyssal Arrow dari seorang Warlord juga harus tumbang begitu saja. Sementara di sisi lain, teman-teman dari EVOS Icon tidak mau terlalu memaksakan teamfight setelah ada 2 member yang hilang, Talia, dan bahkan mereka juga nggak bisa ngedapetin turtle-nya tadi. Yes, dimana tadi kita sudah melihat ya performa dari seorang Kufra yang berusaha untuk nebein keberadaan dari Iris yang sekarat dari area flame shot juga, tapi sayang sekali dia harus tumbang. Sementara Pendragon masih ada 1 buah item immortal, nggak mau terlalu di overcommit oleh seorang Taka karena juga sudah datang Ando. Kali ini Iris tumbang, bahkan kali ini 121 KDA yang tidak baik di tangan seorang Iris. Sementara dari RRQ Sena melihat ada free space yang dibuat, mereka mencoba langsung mengambil dari segi objektif turret. 1 outer turret di area bottom lane sudah rontok nih, Cimo. Gimana? Karena dari Violence-nya juga langsung mengganggu zoning orange buff yang dimiliki oleh Iris. Iya, aku melihat pergerakan dari RRQ Sena, mereka mainnya sekarang bener-bener wah, barbar banget, apalagi Violence yang kita tahu dengan komposisi yang bisa dibilang dikumpulkan dengan seorang Warlord gitu. Dia nggak takut untuk maju ke area depan karena selalu ada coveran juga yang baik dari seorang Warlord, selalu ada follow up yang baik juga dari seorang bahkan Takanya yang bisa muncul kapan aja dari sisi samping lane of door. Dan bahkan kali ini teman-teman dari EVOS Icon bener-bener dikasih pressure habis-habisan di area bawah. Yaminya masih tapi ternyata bajannya masuk dengan Terrifier dan bahkan Recha kena 2. Kalau kita lihat bajan kali ini masih mencoba untuk bouncing ball ke arah seorang Yami bakal coba dipukul mundur, tapi dia nggak punya flank sama, tapi ternyata ada shadow kill yang di pop up dari seorang Iris, dan bahkan lihat terkena stun, dan bahkan lihat dari seorang Ando dengan Molina Smooth dan juga Molina Beats yang langsung menumpangkan seorang Yami. Kali ini bermain dengan cukup agresif, bermain memberikan pressure yang luar biasa dari teman-teman Arksena, malah bisa dibalikin keadaannya hanya dengan 1 momentum dari seorang bajan, B. Iya, 1 jentikan jari ternyata Bajan dengan Tyrant Revenge-nya connect 2, dan itu adalah target yang bagus banget. Yami ditumbangkan dengan cepat juga, bahkan di arah jungle yang mana nih biru ultimate-nya juga langsung connect semuanya, 4 sama poin kill-nya. Tapi untuk EVOS Icon, mereka karena setup barusan mereka bakal lebih ahead dari setup ke arah Lord. Lihat rivernya udah mulai di zoning out sama Bajan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan melihat kontes seperti apa yang akan dimunculkan oleh RRQ Sena. Mereka harus melakukan mirroring 4-1 karena mereka bawa Benedetta, mereka bawa Taka. Jadi
Takanya harus stay di arah bottom lane untuk mendapatkan momentum. Tapi Evil's Icon kalau mereka berlima, mereka harus udah ikhlas melepaskan turret di arah bottom lane untuk pertukaran Lord kali ini. Ya, aku setuju banget. Dimana juga Talia pastinya sempat ngeh dengan pergerakan dari seorang Taka sendiri ya. Tapi kali ini lihat dari Evil's Icon mereka mungkin lebih siap dengan adanya Lord yang sudah pop up. Dan di arah bawah coba lihat Talia, lihat Takanya dipukul mundur tuh, gregetan banget. Yes, di sini mereka dari Evil's Icon juga mengetahui keberadaan dari seorang Benedetta yang pastinya Benedetta ini sama seperti Hayabusa. Ketika dia melihat adanya ruangan, adanya free space, dia pasti mencoba untuk nge-push dengan adanya high mobility yang dimiliki oleh seorang Taka. Tapi nggak tinggal di situ. Kali ini Evil's Icon tidak bermain seagresif di game pertama. Mereka baru aja memantau, baru kali ini mulai di start Lordnya perlahan-lahan sudah ada wall charge juga ke area depan, tapi Violence langsung aja terkena Tyrant Rage, begitu pula langsung di take down oleh seorang Xbox. Sementara mencoba untuk di zoning out dengan adanya Fire Missile Export, Pendragon begitu kuat menjadi lini terdepan, tapi Taka kali ini sudah hadir mencoba untuk melakukan kontes terhadap Lord. Ini apakah akan terjadi kontes habis-habisan nih KB? Ya kayaknya nggak bakal mau terlalu dikontes. Tapi kalau mau dikomit, Warlord minimal 1 arrow harus connect. Dan itu dia targetnya. Langsung mendapatkan seorang Iris kali ini di area backline dan bahkan lihat Andonya bakal coba dipukul mundur. Tapi di sisi lain Warlord mencoba untuk langsung bisa lero lagi ke arah seorang Pentagon. Bajan yang mulai masuk ke arah 3 member dari Arkisena. Dan bahkan Lordnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Arkisena. Tapi 2 tumbang dari Arkisena setelah mereka dapetin Lord. Teman-teman dari Evil's Icon setidaknya mereka harus nukerin sesuatu gitu loh. Setidaknya mereka harus numbangin member-member dari teman-teman Arkisena. Dan bahkan kali ini 3 hilang. Bajan pun masih masuk dengan daya tarik revenge ke arah seorang Violence. Tapi kita tahu ya Grok ini benar-benar tebel banget. Dan bahkan Evil's Icon mereka cukup aja dengan 3 member yang bisa mereka tumbangkan. Tapi ternyata Taka masih mau lebih, final blow ke arah seorang Ravici. Kali ini Ravici bang dipukul mundur ke Violence udah mulai datang. Dan bahkan Ravicinya yang tadi KB udah sempat mention, yang benar-benar harus di babysit tumbang karena dia sendirian di area atas Talia. Yes, di cutting, di sandwich dengan keberadaan seorang Violence juga tidak bisa kemana-mana. Bahkan Ravici, walaupun mereka kali ini sudah mendapatkan Demon of Hunter-nya, tapi sayang sekali Lord jatuh ke tangan Arkisena. Dan ini dia highlightnya, silahkan KKB. Iya, bagaimana setup tadi di bagian Lord 1 Retribution dari Iris yang harus hilang karena hitungannya dia doang yang megang dari segi Retribution, dan itu adalah satu free Lord karena hanya akan ada Blast yang mengkontes ke arah Lordnya. Sementara untuk sekarang zoning out tentu akan dimiliki oleh Arkisena karena mereka tentu akan sangat menguasai dari segi mapping. Namun setupnya Blaze kali ini terkena stun tadi setelah ada Bajan yang masuk dengan Tyrant Revenge. Dan bahkan Blaze-nya ditumbangkan begitu saja karena ada follow up yang baik juga dari seorang Iris. Sementara di sisi lain Violence yang langsung dikejar-kejar sama Pendragon dan bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Taka bakal coba dikejar kali ini, nggak punya escape mechanism dari seorang Taka. Tapi kali ini ternyata udah ada final blow yang bisa di pop up, tapi Pendragon nggak bisa mengejar ke seorang Taka. Dan bahkan kali ini Bajan yang mulai masuk lagi mencoba untuk menzoning teman-teman dari Arkisena. Evil's Icon mereka mulai dapetin momentum lagi dan lagi, tapi ternyata ada satu ketapuk lucu di area atasnya menumbangkan inhibitornya. Tapi di sisi lain lihat Iris yang masuk dengan adanya Shadow Kill langsung menumbangkan Yami. Dan bahkan lihat Evil's Icon Talia. Yes, Evil's Icon kali ini mencoba untuk memberikan pressure kepada Arkisena. Tapi lihat bagaimana Taka mulai kelimpungan, terkena menu biru poison oleh seorang Ravici. Harus mulang lagi, harus mengisi darahnya kembali. Tapi sudah ada Blast. Kali ini dengan adanya Lycan Pouch, dia masih bisa meng-high ground defense dengan sangat baik. Sementara Pendragon gak mau berhenti sampai di situ. Dia mencoba untuk memanage laning-nya. Wave minion kali ini sudah masuk di area inner turret atas. Tapi lihat Violence juga sudah datang dengan ada power nature-nya. Tapi Pendragon gak takut 1 lawan 2, masih mencoba dibakar-bakar aja dengan adanya Fire Missiles ini akan ngedrag ke arah late game kalau dari RRQ cukup kuat untuk mempertahankan high ground defense ya. Tapi 70 detik lagi kurang lebih akan ada Lord selanjutnya. Apakah Lord kali ini bakal diamani oleh Evil's Icon KKB? ya, kalau melihat dari itemization yang sekarang, sebenarnya dari segi gold hanya berbeda 3.000 dan mereka bisa saja melakukan kontes. Namun, permasalahannya adalah dari Pendragon, dia belum tumbang sama sekali. Dia punya Immortal dan juga War Axe yang membuat ia makin punya durability. Untuk HP, tentu dia bakal bisa lebih sustain. Namun permasalahannya adalah bagaimana cara dari Blaze karena dia belum punya tambahan dari segi damage. Apakah dia bakalan menuju ke arah Windtalker? Kalau Windtalker dia masih less damage, dia punya movement speed, tapi kalau boleh jujur
Ini Blaze sangat amat membutuhkan Demon Hunter Sword untuk merontokkan HP yang sangat tebal dari Pendragon dan juga Bajan. Sementara di sisi lain, Hexclaw akan menjadi penyelamat dari Ravicii dan juga dia udah punya Brute Force. Jadi untuk 1v1 melawan Taka, mungkin di sini Ravicii bakal punya momentum. Iya, tapi tahan terlebih dahulu karena Taka baru aja terkena stun dari teman-teman EVOS Icon kali ini dan masih mencoba untuk menzoning semua player dari Arcus dan dari Pendragon, benar-benar menjadi frontliner yang cukup baik dari teman-teman EVOS Icon. Dan ini ya sebenarnya ngeselin dari seorang Xborg ya, dimana dia bisa dibilang ya defensifnya cukup tinggi gitu loh, dia tebel banget dan bahkan apalagi dengan immortal yang dia udah kantongi, ini nggak takut dari seorang Pendragon untuk nahan badan dan bahkan menjadi sandbag untuk teman-teman dari EVOS Icon. Apalagi dia bisa mencicil-cicil dengan adanya Fire Missile yang meskipun memang tidak terlalu besar damage-nya. Dan tapi durability yang menjadi apa ya kunci penting untuk seorang Pendragon di sini Talia. Dimana tadi KB udah sempat mention dari itemization-nya udah ada War X dan juga bahkan Immortality. Iya, aku setuju banget sih sama KB dan juga Cimomo, di mana kita tahu Pendragon dengan adanya satu buah item immortal aja itu udah bikin seorang Xborg mempunyai nyawa kedua. Ditambah lagi dengan adanya item durability yang kali ini sudah dikantongi oleh Pendragon. Itu kenapa dia berani banget untuk menzoning teman-teman dari arah Arkisena. Bahkan 1 lawan 2 dia nggak takut. Dan lihat bagaimana kali ini Lord mencoba untuk dikontes. Sudah ada wall charge juga ke arah depan, tapi masih mencoba untuk memfokuskan ke arah seorang Lord. Last Insanity berhasil didapatkan dengan adanya Lord yang kali ini berhasil jatuh ke tangan EVOS. Sementara itu nggak mau terlalu overcommit. Ketika Last Insanity dari Xborg sudah mendapatkan Lord, kali ini EVOS Icon mencoba untuk retreat, kembali lagi mengatur setup karena ini mereka tahu nggak mau kehilangan member dan mereka bisa untuk nge-push N ke arah base dari arah Arkisena, Cimomo. Iya, dan kalau kita lihat juga sebenarnya Arkisena seperti yang KB udah bilang, ini bisa jadi game Arkisena juga meskipun dengan perbedaan network yang tidak terlalu jauh tadinya ya. Tapi ternyata setelah ada Lord yang diamankan dengan adanya Last Insanity dari seorang Pendragon, ini membuat teman-teman dari EVOS Icon setidaknya sekarang bisa bernafas dan bahkan memberikan pressure balik ke arah teman-teman dari Arkisena. Tapi dari Bajan udah coba untuk ngebuka vision terlebih dahulu, Lordnya udah mulai masuk di area mid dan bahkan ini mungkin bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Arkisena kalau teman-teman dari EVOS nggak mau terlalu apa ya memberikan pressure di area midnya. Sementara ada split push yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon di 3 lini yang berbeda. Lordnya masih bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Lord yang kedua dan bahkan teman-teman dari EVOS Icon udah mulai bersiap rotasi ke area atas, tapi Warlord langsung bisa Leroy connect ke arah seorang Ando, tapi kali ini masih cukup jauh dari seorang Andonya, terkena stun dari seorang Baja. Last Insanity-nya kena 2, enggak terkena 1 bahkan karena Violence masih bisa mundur kali ini. Tetapi lihat Pendragonnya bener-bener tanky banget tapi harus tumbang. Immortality dari seorang Pendragon dan bahkan kali Bajannya masuk dengan Tidal Revenge dan bahkan Tidal Rage kena 2 menghentikan pergerakan dari Yone dan juga Violence. Blaze-nya bakal tumbang kali ini dari teman-teman Arkisena dan bahkan lihat minionnya udah mulai masuk. Kali ini Bajan mencoba untuk mengambil semua damage yang masuk dan bahkan Yami pun bisa berbuat banyak karena bahkan ada shadow kill dari seorang Iris dan ini bakal menjadi game 2-0 untuk teman-teman dari EVOS Icon Talia. Wow, Ini 2-0 yang cantik banget diamani oleh EVOS Icon.